Anies Baswedan masih menyimpan luka dari kekalahan di Pilpres 2025. Harapan besar yang ditumpukan pendukungnya pupus setelah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berhasil menguasai panggung politik nasional. Kekalahan itu bukan hanya menyakitkan, tetapi juga menjadi titik refleksi bagi Anies. Di berbagai forum politik, ia menegaskan tekadnya untuk tetap hadir sebagai sosok oposisi yang kritis, memperjuangkan narasi perubahan yang tak pernah pudar. Meski tak lagi berada di kursi eksekutif, suara Anies tetap lantang. Ia menulis buku, menghadiri diskusi, dan membangun jaringan baru dengan generasi muda yang tumbuh dengan keresahan terhadap arah bangsa. Perlahan, ia menyiapkan jalan untuk kembali di tahun 2029, mengibarkan panji perlawanan dari kalangan akademisi, aktivis, dan kelompok yang percaya padanya. Namun, Anies tahu betul, jalan menuju 2029 tidak akan semudah 2025. Ada banyak sosok baru yang mulai naik daun. Salah satunya adalah Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang digadang-gadang sebagai simbol pemimpin muda dengan akar kuat di masyarakat. Deddy Mulyadi menjadi magnet baru dalam politik nasional. Setelah sukses membangun Jawa Barat dengan program berbasis budaya lokal, ia tampil sebagai pemimpin yang merakyat dan inovatif. Gerindra, partai penguasa, mulai menggodok namanya sebagai kandidat kuat untuk meneruskan estafet kepemimpinan pasca Prabowo. Media menggambarkan Deddy sebagai Prabu Pasundan baru, pewaris semangat kepemimpinan leluhur yang mampu menyeimbangkan tradisi dan modernitas. Ia tak hanya memimpin, tetapi juga menginspirasi. Pidato-pidatonya yang penuh simbol budaya Sunda menjangkau hati masyarakat di pedesaan, sementara gagasan modernnya soal ekonomi digital memikat kalangan urban. Kehadirannya menimbulkan kegelisahan bagi lawan politik, sebab elektabilitas Deddy meroket di atas rata-rata kepala daerah lainnya. Bagi Anies, nama ini menjadi lawan nyata, bukan sekadar penggembira politik. Meski muncul pesaing kuat, Anies tak gentar. Ia menyusun strategi dengan membentuk Poros Perubahan Nasional, aliansi partai-partai menengah yang masih ingin beroposisi terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Dengan pengalaman sebagai mantan Gubernur Jakarta dan Capres 2025, Anies masih punya modal politik yang besar. Ia menyadari, pertarungan melawan calon yang diusung penguasa tak bisa hanya mengandalkan retorika. Ia mulai menggaet kelompok profesional, akademisi, hingga pengusaha muda. Visi Indonesia yang berkeadilan kembali ia hidupkan dengan format baru, menyesuaikan zaman. Bagi Anies, Pilpres 2029 adalah kesempatan terakhir untuk menorehkan sejarah. Karena itu, ia menyiapkan diri lebih matang dari sebelumnya. Namun, di balik itu semua, ia tahu lawan yang dihadapinya bukan hanya Deddy Mulyadi, tetapi juga mesin politik besar yang mengiringinya. Gerindra berada di posisi penentu. Setelah sukses mempertahankan kekuasaan di 2025, partai ini tak ingin kehilangan kendali di 2029. Prabowo, yang sudah menua, mulai merancang regenerasi kepemimpinan. Nama Deddy Mulyadi masuk dalam daftar utama. Keputusan ini menimbulkan dinamika internal. Ada kubu yang mendorong penerus dari lingkaran keluarga Prabowo, namun ada pula yang realistis melihat kekuatan Deddy di lapangan. Akhirnya, pilihan jatuh kepada Deddy dengan dukungan mayoritas elit partai. Dukungan ini membuat Deddy makin kokoh. Ia tidak hanya menguasai Jawa Barat, tetapi juga mulai membangun basis di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan luar Jawa. Kehadirannya menjadi fenomena baru dalam politik nasional, membuat Anies semakin terdesak. Pertarungan politik paling keras terjadi di Jawa Barat. Wilayah ini menjadi kunci kemenangan Pilpres dengan jumlah pemilih terbanyak. Deddy, sebagai gubernur, tentu diuntungkan oleh popularitas dan basis masanya. Anies pun sadar, jika tak bisa menembus Jawa Barat, peluangnya pupus. Anies mengintensifkan safari politik ke berbagai pesantren, kampus, hingga komunitas urban di Bandung, Bekasi, dan Bogor. Ia mencoba merebut hati warga dengan narasi perubahan dan keadilan sosial. Namun, bayang-bayang Deddy terlalu kuat. Sosoknya dianggap anak daerah yang sukses mengangkat nama Jawa Barat. Dari hari ke hari, survei menunjukkan pertarungan sengit antara keduanya. Media menyebutnya sebagai duel Putra Betawi melawan Prabu Pasundan. Tahun 2029 menghadirkan panggung politik yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Prabowo yang sudah menua bersama Gibran yang menguat sebagai figur penerus, membuat partai-partai besar mulai mencari wajah baru untuk mengamankan suara rakyat. Di titik inilah, nama Deddy Mulyadi mencuat dengan kekuatan politik yang kian matang. Posisi sebagai Gubernur Jawa Barat
telah memberinya legitimasi dan dukungan rakyat Pasundan yang sangat solid. Gerindra melihat peluang emas untuk kembali mempertahankan dominasi, kali ini tidak lagi menggandalkan Prabowo yang sudah menuntaskan kiprahnya. Dedi diproyeksikan menjadi ujung tombak baru yang mampu menyatukan tradisi, nasionalisme, dan modernitas. Aura kepemimpinannya dianggap segar, namun berakar kuat pada nilai budaya yang mampu menenangkan rakyat. Di sisi lain, Anies Baswedan tak tinggal diam. Ia kembali mempersiapkan diri dengan narasi perubahan, mencoba mengulang momentum yang sempat hilang di 2024. Tim relawan, akademisi, dan simpatisannya mulai kembali aktif menghidupkan jaringan kampanye di berbagai kota. Namun, atmosfer politik kali ini berbeda. Lawannya bukan lagi Prabowo, melainkan sosok lokal yang tiba-tiba melejit ke panggung nasional. Masyarakat mulai membandingkan dua figur ini, Anies dengan kekuatan intelektual dan gaya retorika yang elegan, versus Dedi dengan gaya membumi, dekat dengan rakyat, dan penuh simbol budaya. Perbandingan ini semakin memanas, terutama di ruang-ruang publik digital yang tak pernah tidur. Kedua tokoh ini pun bersiap mengarungi jalur panjang menuju kursi RI 1. Persaingan baru yang tidak hanya mempertaruhkan elektabilitas, tetapi juga arah sejarah bangsa. Partai-partai besar mulai membaca arah angin politik. Gerindra dengan lantang menyatakan akan mengusung Deddy Mulyadi sebagai Capres 2029. Dukungan itu diperkuat oleh koalisi partai-partai tengah yang melihat kans kemenangan Deddy lebih besar daripada nama-nama lama. Deddy pun resmi menjadi poros baru yang dianggap sebagai penerus kejayaan Prabowo. Sementara itu, Anies mendapat dukungan dari partai oposisi yang masih percaya pada agenda perubahan. Meski elektabilitas awalnya cukup menjanjikan, banyak pihak menilai langkah Anies kali ini lebih berat. Tantangan utamanya bukan sekadar melawan popularitas, tetapi menghadapi narasi, wajah baru yang lebih membumi. Mesin politik kedua kubu mulai bergerak cepat. Spanduk, baliho, dan deklarasi mulai bermunculan di berbagai daerah. Jawa Barat menjadi barometer politik paling panas, karena di sanalah kekuatan Deddy paling kokoh sekaligus wilayah yang pernah memberikan suara besar bagi Anies. Pertarungan merebut hati masyarakat Jabar seolah menjadi pertaruhan awal sebelum menuju gelanggang nasional. Media massa dan sosial media memainkan peran sentral. Debat publik mulai diarahkan bukan hanya pada visi pembangunan, tetapi juga pada rekam jejak dan integritas pribadi. Anies diserang dengan isu kegagalannya di Pilpres sebelumnya, sementara Deddy dihadapkan pada tantangan membuktikan kapasitasnya di level nasional. Ketegangan politik semakin terasa. Rakyat mulai terbagi ke dalam dua arus besar, mereka yang setia pada narasi perubahan Anies, dan mereka yang terpikat oleh gaya sederhana namun kuat dari Deddy. Pemilu 2029 bukan hanya kontestasi elektabilitas, tetapi juga pertarungan narasi. Anies kembali mengusung konsep keadilan sosial, pemerataan pembangunan, serta transformasi kebijakan yang berbasis ilmu pengetahuan. Ia ingin menunjukkan bahwa Indonesia harus melangkah ke arah negara maju dengan sistematis, bukan sekadar simbolik. Namun, Deddy hadir dengan narasi berbeda, pembangunan berbasis budaya dan kearifan lokal. Ia menekankan pentingnya kepemimpinan yang dekat dengan rakyat, bukan hanya berbicara di level elitis. Dengan gaya khasnya yang sederhana, ia menyentuh hati rakyat desa dan kota, membuat mereka merasa dilibatkan dalam mimpi besar bangsa. Pertarungan narasi ini menjadi tontonan rakyat. Debat-debat televisi dan forum publik dipadati penonton. Di satu sisi, Anies memukau dengan gaya intelektualnya yang penuh data dan konsep. Di sisi lain, Deddy dengan lantang menjawab dengan bahasa rakyat yang lugas namun syarat makna. Publik terbelah. Ada yang menilai Anies lebih visioner, sementara yang lain menganggap Deddy lebih realistis dan mampu menjalankan pemerintahan secara efektif. Diskusi politik di warung kopi hingga ruang digital tak pernah berhenti. Narasi besar ini pun menentukan, apakah Indonesia akan dipimpin oleh sosok yang menekankan transformasi sistem, atau oleh figur yang menjanjikan kehangatan kepemimpinan yang dekat dengan rakyat. Menjelang hari pemilihan, suasana politik semakin memanas. Kedua kubu mengerahkan segala daya untuk meraih simpati rakyat. Anies fokus memperkuat dukungan di kota-kota besar dengan pendekatan akademis, mahasiswa, dan kelompok urban. Deddy justru menyasar desa-desa, pasar tradisional, hingga komunitas adat dengan gaya politik blusukan yang hangat. Survei nasional menunjukkan persaingan ketat. Deddy unggul di wilayah Jawa Barat, Banten, dan sebagian Jawa Tengah, sementara Anies tetap kuat di Jakarta, DIY, dan sebagian Sumatera. Pertarungan ini semakin mendebarkan karena margin elektabilitas keduanya sangat tipis.
Di lapangan, rakyat merasakan langsung hiruk-pikuk demokrasi. Relawan kedua kubu aktif membagikan brosur, melakukan kampanye door-to-door, dan menggelar diskusi rakyat. Media sosial menjadi arena perang opini, penuh tagar, meme, dan video kampanye kreatif yang viral. Meski panas, demokrasi Indonesia menunjukkan wajah yang semakin matang. Rakyat tidak lagi sekadar penonton, melainkan aktor utama yang menentukan arah politik bangsa. Keputusan ada di tangan mereka, bukan semata elit politik. Menjelang detik-detik terakhir, suasana politik kian dramatis. Semua pihak menanti siapa yang akan memenangkan hati rakyat, intelektual perubahan, atau pemimpin rakyat Pasundan. Hari pemilihan pun tiba. TPS di seluruh negeri dipenuhi warga yang berbondong-bondong memberikan suara. Antusiasme rakyat mencerminkan betapa pentingnya momen ini. Semua orang sadar, pilihan mereka akan menentukan arah bangsa dalam 5 tahun ke depan. Hasil quick count menunjukkan persaingan luar biasa ketat. Anies unggul tipis di beberapa provinsi, namun Dedi berhasil menyapu bersih suara di basis pedesaan yang jumlahnya sangat besar. Malam itu, ketegangan meliputi seluruh tanah air. Ketika hasil resmi diumumkan, Indonesia menyaksikan lahirnya presiden baru, Dedi Mulyadi, putra Pasundan yang berhasil menembus panggung nasional. Dukungan Gerindra dan kerja keras mesin rakyatnya mengantarkannya ke kursi RI 1. Anies menerima kekalahan dengan jiwa besar, meski pendukungnya tetap merasa kecewa. Ia menyampaikan pidato elegan yang menegaskan bahwa demokrasi harus terus dijaga dan harapan perubahan tidak boleh padam. Sejarah pun mencatat, Pilpres 2029 menjadi titik balik politik Indonesia. Dari Prabowo ke Gibran, lalu kini ke Dedi Mulyadi, sebuah estafet kepemimpinan yang menunjukkan betapa dinamisnya demokrasi negeri ini. Kemenangan Dedi Mulyadi disambut gegap gempita oleh rakyat, khususnya di tanah Pasundan. Jalan-jalan di Jawa Barat dipenuhi arak-arakan rakyat yang merayakan lahirnya presiden baru dari daerah mereka. Dedi dianggap simbol keberhasilan rakyat kecil yang mampu menembus dinding kekuasaan nasional. Di Jakarta, kantor pusat Gerindra penuh dengan ucapan selamat dari berbagai tokoh nasional maupun internasional. Para pemimpin dunia menyampaikan harapan besar bahwa Dedi mampu membawa Indonesia ke era baru. Wajahnya terpampang di media internasional sebagai presiden rakyat yang lahir dari kearifan lokal. Namun, euforia kemenangan ini juga menimbulkan kekhawatiran di kubu lawan. Pendukung Anies merasa perjuangan mereka masih belum selesai. Meski kalah, mereka bertekad tetap mengawal pemerintahan baru agar tidak keluar jalur dari janji-janji demokrasi. Suasana nasional penuh harapan. Semua mata tertuju pada langkah pertama Dedi. Apakah ia akan melanjutkan program Prabowo Gibran atau menciptakan arah baru sesuai jati dirinya? Indonesia pun bersiap menyambut kepemimpinan baru yang penuh misteri, optimisme, sekaligus tantangan. Setelah resmi dilantik, Dedi Mulyadi segera mengumumkan susunan kabinetnya. Publik menunggu dengan penuh penasaran. Siapa saja tokoh yang akan duduk di kursi menteri? Apakah kabinet ini akan dipenuhi wajah baru, atau tetap mempertahankan tokoh lama? Keputusan Dedi mengejutkan banyak pihak. Ia menggabungkan tokoh-tokoh senior dengan figur muda yang segar. Filosofi, perpaduan pengalaman dan pembaruan menjadi ciri khas kabinetnya. Beberapa kursi penting bahkan diisi oleh akademisi dan tokoh budaya, sebuah langkah yang jarang dilakukan presiden sebelumnya. Kebijakan ini menuai pujian sekaligus kritik. Para pendukung menilai Dedi berani mengambil langkah berbeda, menunjukkan keberpihakan pada rakyat dan meritokrasi. Namun, lawan politik menuduhnya terlalu romantis dan meragukan efektivitas kepemimpinan berbasis budaya. Di sisi lain, keberanian Dedi memasukkan tokoh oposisi ke dalam kabinet memperlihatkan strategi politiknya yang inklusif. Ia ingin menunjukkan bahwa pemerintahan ini bukan sekadar milik Gerindra, melainkan milik seluruh rakyat. Kabinet Pasundan pun resmi berdiri, membawa nuansa baru yang penuh simbol dan makna. Salah satu gebrakan awal pemerintahan Dedi Mulyadi adalah mengangkat kebudayaan sebagai fondasi pembangunan nasional. Ia percaya bahwa bangsa yang kuat adalah bangsa yang tidak tercerabut dari akar budayanya. Program-program besar diluncurkan untuk memperkuat pendidikan karakter berbasis kearifan lokal. Setiap daerah didorong untuk membangkitkan seni, tradisi, dan adat istiadat sebagai identitas bangsa. Bukan hanya sebatas festival, melainkan dijadikan landasan pembangunan ekonomi kreatif yang menghidupi rakyat. Pidato Dedi di depan MPR saat mengumumkan politik kebudayaan menjadi viral. Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak akan pernah menjadi bangsa besar
jika hanya meniru model pembangunan asing tanpa memperkuat jati dirinya sendiri. Kebijakan ini membuat rakyat kecil merasa dihargai. Para seniman, budayawan, dan tokoh adat yang selama ini termarginalkan, kini kembali mendapat tempat terhormat. Namun, di balik itu muncul kritik dari kalangan teknokrat yang menilai kebijakan budaya harus seimbang dengan modernisasi ekonomi dan teknologi. Dedi pun dihadapkan pada tantangan besar, menjaga harmoni antara budaya dan pembangunan. Memasuki tahun kedua pemerintahannya, Dedi dihadapkan pada gejolak global. Krisis pangan dan energi melanda dunia akibat ketegangan geopolitik. Negara-negara besar sibuk berebut sumber daya, dan Indonesia pun terkena dampaknya. Sebagai presiden baru, Dedi dituntut cepat mengambil langkah. Ia memperkuat kerjasama dengan negara-negara ASEAN, membangun blok ekonomi regional yang lebih kokoh. Indonesia diposisikan bukan sekadar pengikut, tetapi sebagai pemimpin yang mampu menengahi konflik global. Di dalam negeri, ia meluncurkan program kemandirian pangan dengan menghidupkan kembali lahan pertanian desa-desa. Filosofi, desa sebagai benteng ketahanan nasional, menjadi slogan baru yang mendapat sambutan hangat dari rakyat. Namun, lawan politik tetap kritis. Mereka menilai kebijakan Dedi terlalu populis dan belum menyentuh akar masalah industri besar. Sementara itu, rakyat menilai langkah presiden ini lebih konkret daripada sekadar retorika. Indonesia pun kembali diperhitungkan di panggung internasional. Nama Dedi mulai dikenal sebagai pemimpin yang unik, berani, dan berbeda dari kebanyakan presiden sebelumnya. 5 tahun pemerintahan Dedi Mulyadi membentuk wajah baru politik Indonesia. Dari seorang pemimpin daerah, ia berhasil menancapkan dirinya sebagai simbol kebangkitan rakyat kecil. Gaya kepemimpinannya yang sederhana namun penuh makna membuatnya dicintai banyak kalangan. Warisan terbesarnya adalah politik kebudayaan yang berhasil membangkitkan rasa percaya diri bangsa. Indonesia kembali dihargai sebagai negara dengan identitas kuat, bukan sekadar pasar global. Desa-desa yang dulu terpinggirkan kini menjadi pusat ekonomi baru yang menopang perekonomian nasional. Anies Baswedan tetap aktif sebagai tokoh oposisi yang menjaga keseimbangan demokrasi. Meski kalah, ia menjadi suara kritis yang menantang kebijakan pemerintah agar tetap berpihak pada rakyat. Hubungan keduanya tetap dalam koridor demokrasi yang sehat. Di penghujung masa jabatannya, Dedi disambut sebagai pemimpin yang berhasil membawa harapan baru bagi Nusantara. Ia bukan sekadar presiden, melainkan simbol transisi politik Indonesia menuju kemandirian dan martabat bangsa. Sejarah pun mencatat, Pilpres 2029 bukan hanya kemenangan seorang Dedi Mulyadi, melainkan kemenangan rakyat Indonesia yang percaya bahwa perubahan bisa lahir dari akar budaya sendiri.